Sukihotu, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan kalian Namita semua. Terima kasih karena telah bergabung di kelas Abhidhamma bab 646 bersama Romo Ruby. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung memulai kelas dengan membacakan nama Karagata. Marilah kita membacakan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabesata Bantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kepada Romo Rudi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Devi, teman-teman semua, selamat malam. Sebelum kita bersidama, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semua, Sukihoto Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita kembali berkumpul untuk berdiskusi Dharma, terutama terkait dengan materi atau rupa ya. Dan pembahasan materi rupa kita kebetulan yang ke-6 hari ini ya. Teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Dan hari ini izinkan saya ingin menyampaikan materi terkait dengan rupa ya. Ntar saya belum buka, sorry. Ntar dulu, saya buka rupa dulu. Oke, jadi ntar saya coba buka whiteboard. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, kita bicara materi kemarin kan, saya ingin mendekatkan materi itu dengan fisik kita, dengan tubuh kita ya. Karena yang namanya materi atau matter ini kan sebenarnya kan adalah tidak hanya internal tetapi juga eksternal ya. Nah, tapi kalau untuk sebagai bahan paramata dhamma ya kita lihat tubuh kita saja ya. Nah, terkait dengan tubuh kita ini sebenarnya yang munculnya sejak kelahiran, sejak dalam kandungan dikenal sebagai nibbana rupa. Ya, nibbana rupa. Nibbana rupa berapa? 18 kan? Dari nibbana rupa 18 kita sudah membahas tentang beberapa kelompok. Ada 11 kelompok ya. Dari anipana sama nibbana rupa itu ada 11 kelompok. Tapi kita akan coba melihat kelompok yang pertama yang sudah kita bahas adalah Mahabhuta. Selalu saya ulang-ulang biar teman-teman hafal. Mahabhuta jumlahnya 4 rupa. Yang kedua ada yang namanya Pasada rupa. Ya, Pasada rupa. Pasada rupa. Ada 5 pasada rupa itu. Lalu yang berikutnya adalah Gocara rupa. Gocara rupa itu ada 4 ya. Atau 7 kalau kita ambil di ininya ya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya bawa rupa 2 kemarin ya. Kita membahas tentang bawa rupa 2. Bawa rupa 2. Nah, teman-teman, ini akan kita bahas setelah ini ya. Kalau kemarin kita membahas tentang bawa itu kan adalah sedikit saya ulang adalah tentang yang namanya gender ya. Kalau kita bicara gender, maka gender itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Gitu kan? Tapi ternyata laki-laki dan perempuan ini karena kekuatan kama. Karena rupa yang 218 dan 2 Nipana rupa 10 itu ada yang lahir dari kekuatan kama.
Nah, yang lahir dari kekuatan karma adalah karena kita pasada rupa lima, ini lima, mata, caku pasada, sota pasada, gandha pasada, jihwa pasada, dan kaya pasada itu adalah karena kekuatan kama. Tapi kalau jenis kelamin juga karena kekuatan kama. Jadi kita tidak bisa namanya memilih saya mau anak laki-laki atau saya mau anak perempuan, karena pilihan itu tidak bisa, karena mereka yang lahir dari rahim seorang ibu pasti karena kekuatan kama kalau dia laki-laki atau perempuan. Cuman yang menjadikan kita ternyata di buku Yang Mulia Sin Keminda ini menarik nih. Apa menariknya? Karena tidak hanya gender itu tidak hanya maskulin atau itibawa ataupun purisa bawa. Ya ternyata jenis kelamin itu tidak hanya itibawa ataupun purisa bawa, tapi juga ada yang namanya makhluk. Kalau dalam agama Buddha, manusia ini ada yang namanya, dalam bahasa Pali namanya ubato, bhaya, udah coba, sorry, bentar ya, ubato, ubato, bia, ini hapusanya juga, ubato, bia, bian janaka. Apa ini, manusia seperti apa ini? Ternyata ini adalah manusia atau makhluk yang hermafrodit dalam dunia kesehatan, ya. Hema, hermafrodit. Kenapa ini, ya? Kalau kita bicara hermafrodit itu sebenarnya adalah dia memiliki pengendalian, dia tidak memiliki satu itibawa dan purisa bawa saja. Tetapi ada juga di dalam tubuhnya dua-dua, yaitu itibawa dan purisa bawa. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau dia seorang makhluk yang perempuan, hermafrodit, wanita, ya yang wanita ini misalnya, tapi juga ada laki-lakinya, laki-laki juga ada wanitanya, ya, memiliki alat kelamin ganda, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara di hermafrodit ini, bukan bukan dilihat dari ciri-ciri. Kalau kan yang laki-laki perempuan kan dilihat dari ciri-ciri yang kita pelajari kemarin kan. Tapi kalau hermafrodit, hermafrodit adalah tidak hanya maskulin dan feminim yang kita temukan. Lalu apa yang ditemukan? Sebenarnya kalau kita berbicara di buku Yang Mulia Sin Keminda, teman-teman sekalian, ini biasanya yang dilihat adalah karakteristiknya. Karakteristik seperti ciri-ciri, ada atribut-atribut, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mereka punya alat kelamin yang berdua, itu kan mungkin orang tidak mungkin mau menunjukkan ya. Jadi kalau kita bicara hermafrodit ini, indranya sekunder. Mereka menjadi sebagai apa? Kebanyakan ada karakteristik yang apa ya? Yang ganda gitu dari mereka. Ya. Bagaimana dengan apa namanya? Dengan sifatnya gitu ya. Tadi banyak faktor yang menentukannya ya. Jadi makanya nanti mungkin, nah sekarang yang penting menurut kita adalah apa sih penyebab kenapa orang bisa memiliki kelamin ganda itu ya. Jadi kalau kita bicara penyebabnya tentu karena dia akrab semasa hidupnya sebelum kehidupan sekarang, orang ini atau makhluk ini akrab. Akrab dengan apa? Dengan karma masa lalu. Karma masa lalu yang bagaimana? Karma masa lalu yang teman-teman tahu ya, masa lalu yang penuh dengan nafsu, ya, kamaraga ya, kamaraga yang penuh dengan nafsu. Karena dia penuh dengan nafsu, maka apa ya? Sehingga dikatakan dalam buku Yang Mulia Sin Keminda, hermafrodit itu hanya punya satu indria. Seorang hermafrodit wanita bisa hamil, ya.
dan menghamili orang lain. Ya, sebaiknya seorang hemafrodit laki-laki bisa menghamili orang lain, tetapi dirinya juga bisa hamil. Kita pernah mungkin melihat ada laki-laki hamil itu kan, mungkin itulah yang menyebabkan apakah ini mungkin hemafrodit beliau. Ya. Bentuknya laki-laki, tetapi bisa hamil. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini sekedar apa namanya? Sekedar tambahan dari kemarin kita sudah belajar tentang bawah ya. Bawah itu jenis kelamin kita ini bisa pilih salah satu ya. Dan mereka yang memiliki hemafrodit ini termasuk ahetuka, termasuk makhluk yang tidak memiliki akar gitu ya. Oke, itu sudah kita pelajari. Nah, ada beberapa nipana rupa yang akan kita selesaikan hari ini ya. Karena saya yakinlah apa namanya pelajaran rupa ini sangat panjang. Kalau nggak kita percepat nanti apa namanya kita akan punya waktu yang lama ya. Nah, setelah elemen Gender ini sudah muncul rupa, maka selanjutnya kita akan melihat yang namanya apa ya puris apa hadaya watu. Nah ini yang penting nih. Hadaya hadaya watu. Teman-teman dari hadaya watu ini adalah landasan jantung. Kita bilangnya landasan jantung. Tapi nanti kita lihat ya, karena ada beberapa buku yang harus kita lihat ya, landasan jantung. Ya, landasan jantung. Nah, apa itu hemofrog? Apa itu yang namanya landasan jantung? Saya baca dulu pelan-pelan ya. Kalau kita lihat dari materi kita, adanya waktu itu adalah karakteristiknya apa? Karakteristik, lalu ada fungsi, ada manifestasi dan sebab terdekat. Nah, teman-teman kalau kita melihat karakteristik dari hadaya watu adalah sebagai sandaran untuk elemen batin. Sebagai sandaran untuk elemen batin. Elemen batin nih. Ya. Dan elemen kesadaran batin. Nah, dan kalimatnya begini, dan elemen kesadaran batin. Elemen sebagai sandaran untuk elemen batin dan elemen kesadaran batin. Ada sandaran nih ya. Ada sandaran tapi juga ada elemen kesadaran batin. Kesadaran batin. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi orang suka bertanya ya, kalau yang ada waktu itu adalah elemen kesadaran batin, kalau gitu batin kita ada di mana gitu ya, atau roh kita ada di mana? Apakah di kepala ataukah di hati ya? Sementara kalau kita misalnya orang menganggap kalau kita baik jadinya baik hati, bukan baik pikiran kan? Kalau misalnya kita murah, kasih suka memberi, itu disebut murah hati, ya bukan murah pikiran. Ya karena mungkin kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah konvensional yang kita bangun kan ya. Nanti kita akan jelaskan lagi lebih detail. Ternyata ada waktu itu sebagian buku dia adalah kalau kita nanti bicara di apa namanya di alat tubuh kita bagian dari tubuh kita dia sebenarnya bukan di jantungnya tapi di di sel darah murni yang keluar dari jantung sebenarnya segitu. Makanya kenapa ketika seseorang bypass atau orang mungkin jantungnya diambil diganti dengan jantung babi misalnya karena saya punya teman saya yang juga jantungnya diganti sama organ jantung lain itu ternyata masih bisa hidup gitu ya. Karena kenapa? Karena bukan jantungnya sebenarnya, tapi adalah eh, hadayawatu adalah sel darah murni yang dikeluar dari salah dari apa pompa jantung gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa, teman-teman? Kalau kita bicara fungsi, maka ada waktu berfungsi untuk menjaga elemen-elemen kesadaran, untuk menjaga
menjaga elemen-elemen kesadaran, ya, elemen-elemen kesadaran tersebut, apa ya kalimatnya, ya elemen-elemen kesadaran tersebut, jadinya semua kesadaran itu dijaga ya. Lalu fungsinya, manifestasinya sebagai apa? Kita lihat. Manifestasinya pembawa, sebagai pembawa elemen kesadaran, ya, elemen-elemen kesadaran. Lalu kita lihat lagi, apa sebab terdekatnya? Tidak disebutkan dalam kitab, apa namanya, dalam kitab komentar manapun. Jadi tidak disebutkan. Nah, saya ingin sekali lagi membawa ini kepada teman-teman karena ini yang terpenting ya. Kita lihat ya teman-teman dalam kitab Abhidhamma Takwibawinitika, ya, yang disebutnya kita harus menyebutkan sumbernya ya teman-teman ya. Ini kalau kita bicara Hadayawatu menurut Abhidhamma Abhidhamma Ta Abhidhamma Ta Wibawinitika Wiba Wibawinitika, ya. Hadayawatu menurut Abhidhamma Tak Wibawinitika mendefinisikan bahwa yang namanya Hadayawatu itu ya, jantung sebagai, jadi landasan jantung sebagai jantung itu sendiri, sebagai jantung itu sendiri. Itu kalau menurut kitab Wibawanitika. Kenapa jantung itu? Karena di situ, di jantung itu adalah landasan, ada elemen kesadaran batin yang muncul gitu ya. Di landasan itu, jadi semua landasan kesadaran, landasan manodwara itu muncul di Hadayawatu. Nah, landasan jantung itu yang mana? Di dalam kitab Wibawanitika dikatakan di ruang bagian dalam jantung. Nah, gitu katanya. Menurut kitab suci bilang gitu. Di mana posisinya? Di ruang bagian dalam jantung. Jantung. Tuh, begitu teman-teman. Lalu selain dia berada posisi di luar dalam jantung, dia berlangsung gitu kalimatnya ya, dan berlangsung dengan bersandar gitu ya, dengan bersandar di mana? Bersandar kepada darah, gitu ya, sebanyak setengah cangkir. Detil ya, setengah cangkir. Yang berukuran sangat kecil katanya. Tapi setengah cangkirnya sangat kecil banget. Yang berukuran sangat kecil. Sangat kecil. Nah ya, jadi teman-teman bisa paham ya. Jadi kalau kita, walaupun landasan jantung tidak ditemukan, dalam kitab Dhammasanggani nggak ditemukan nih. Kalau kitab komentar ditemukan, tapi dalam kitab Dhammasanggani nanti kita belajar, Dhammasanggani adalah bagian dari apa teman-teman? Dari kitab suci 7, salah satu 7 kitab suci Tipitaka ya. Di Dhammasanggani teman-teman, Dhammasanggani ya. Di Dhammasanggani, Pali terutama ya, di bagian Dhammasanggani dari bagian namanya bagian Rupa Kanda.
rupa kanda. Di bagian rupa kanda tidak ditemukan yang namanya landasan jantung itu tidak ditemukan ya. Nggak ada nih Lana Hadayawatu ini dalam dalam kitab Dhammasanggani ini nggak ada ya. Tetapi perlu dipahami ya secara eksistensinya bahwa apa yang diajarkan dalam bahasa Pali ini ya sesuai dengan logika ya. Kata kita Dhammasanggani sesuai dengan logika ya. Dia cuma kutipnya begini, kalimat Hadayawatu nggak disebut, tapi cuma mengutip begini. Elemen batin gitu kalimatnya ya, dan kesadaran batin ada dengan bersandar kepada materi tersebut. Cuman bilangnya begitu. Ada kepada materi tersebut. Sehingga materi tersebut adalah kondisi untuk elemen batin. Jadi enggak secara spesifik disebutkan itu adalah sebagai hadayawatu. Karena ada tulisan seperti itu ya teman-teman ya. Karena ada elemen-elemen kesadaran dhamma yang menyertainya, maka kebanyakan akhirnya oleh para sesepuh di masa lalu dikatakan yang kalimat tersebut itu sebagai hadayawatu. Karena kenapa dikatakan di situ dikatakan secara logika ya, secara logika nih teman-teman. Untuk semua makhluk-makhluk di lingkup indriawi seperti kita, manusia, dewa ya, yang memiliki materi halus dua ya akan ada dua eksis ya di situ katanya ya. Eksis apa? Ada karena dukungan materi yang berbentuk nyata, ada yang mengikuti mereka seperti kayak katakan tadi saya katakan ada yang maha buta dan ada yang upadaya rupa yang turunannya gitu ya. Upadaya itu turunan. Nah, oleh karena itu hendaknya bisa ketahui bahwa landasan tersebut kalimatnya di Hadayawatu dia tidak menyebutkan ya landasan tersebut terdiri atas elemen-elemen dan berbeda dan elemen-elemen itu muncul di sebagai sandaran untuk elemen-elemen batin. Jadi hanya bilangnya begitu. Jadi jelas sekali walaupun Dhammasanggani tidak mengatakan secara letters Hadayawatu, tapi karakteristiknya hampir sama dengan yang kita pelajari hari ini. Nah, dari buku yang lain nanti kita lihat teman-teman. Kalau kita bicara di buku lain ya, saya coba lihat dari bukunya Saila Susila misalnya. Fenomenanya dia tidak disebut sebagai fenomena batin, tapi fenomena hati. Fenomena hati. Biar teman-teman belajar ya. Fenomena hati. Apa itu fenomena hati? Fenomena hati itu merujuk pada fenomena hati ini yang disebut hadayawatu katanya ya. Nah, fenomena hati ini teman-teman sekalian merujuk pada landasan hati. Pada landasan hati. Nah, landasan hati dalam bahasa Pali namanya hadayawatu. Ada dikatakan dalam buku Saila Susila bahwa fenomena hati atau hadayawatu ini merupakan elemen yang tidak terpisahkan. Ya, dari mana? Dari kalau kita nanti belajar ada yang namanya Awiniboga Rupa 8 ya plus namanya hadayawatu. Ya, menterimain. Ya, apa jadi seperti itu ya. Nah, elemen-elemen tidak terpisahkan. Ditambah dengan indera kehidupan. Jadi hadayawatu ini ditambah dengan apa? Dengan jiwitindriya. Jiwitindriya. Makanya disebut dia nanti jadi dasa kalapa dia. Jadi 10 kalapa, 10 landasan hati yang ditemukan di darah. Dikatakan di situ ditemukan di mana? Ditemukan di dalam, kalau kita bicara ya, di dalam darah sama nih. Di dalam darah, di dalam organ jantung. Di dalam organ jantung. Tuh ya teman-teman ya, seperti itu. Tetapi bukannya organ jantung itu sendiri, ingat ya. Karena tadi saya katakan kalau ke jantungnya itu dicopot kok masih bisa hidup ya. Tetapi
bukannya organ jantung itu, tapi tetapi bukannya organ jantung itu kalimatnya. Oh, itu sendiri, gitu ya teman-teman ya. Mereka adalah pendukung kalimatnya. Mereka adalah pendukung. Pendukung apa? Untuk menjadi landasan kesadaran. Landasan kesadaran, ya teman-teman ya. Bahkan semua kesadaran muncul dari situ, ya teman-teman ya. Tentu kecuali apa? Tentu kecuali kalau dalam kitab menurut Acaya Susila minus semua kesadaran, minus kesadaran indria, ya. Karena indria itu nanti punya sendiri. Misalnya kita bicara landasan caku indria, apa caku winyana, maka tidak masuk dalam hadaya watu. Caku winyana, misalnya kita bicara nanti munculnya adalah caku dasa kalapa. Caku dasa kalapa itu adalah landasan mata kita ini ketika dia punya timbul kesadaran ternyata ada 10 rupa yang menyertai. Nah, dia tidak termasuk di hadaya watu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman seperti itu gambaran tentang hadaya watu yang menjadi apa ya? Menjadi kontroversi sedikit karena di dalam kitab Dhammasangani tidak ada, tapi dalam kitab komentar ada, ya teman-teman. Tapi dalam kata saya Susila tadi ilmu apa namanya tulisannya berbeda. Saya belum coba cek bukunya apa namanya Dr. Montimun ya tentang hadaya watu coba. Kalau kita bicara tentang hadaya watu seperti apa nih? Biar kita sama-sama enak ya. Jadi biar teman-teman dari berbagai macam sumber kita bisa tahu. Hadaya watu. Kita bicara hadaya watu ya, bab 6. Di bab 6. Hadaya watu. 277. Hadaya watu 277. Nah, kita lihat di bukunya Dr. Montimun ya, Hadaya 277. Mana Hadaya watu 277. Oke. Hadaya watu kita lihat ya. Sekarang di buku ini kan ini bukunya saya Lai Susila. Kalau kita lihat di bukunya Dr. Moon ya, hadaya watu itu dikatakan sebagai landasan batin yang tersebar dalam darah yang berada dalam jantung. Hampir sama nih ya. Tempat dari kesadaran batin manowinyana. Jadi hadaya watu merupakan kalimatnya adalah tempat dari kesadaran batin. Tempat dari kesadaran batin, gitu ya teman-teman, kesadaran batin manowinyana, gitu ya. Landasan batin bukan cuma satu, ada banyak hadaya watu yang lahir dari karma dan tersebar dalam semua darah dalam jantung. Jadi manowinyana itu kan tidak hanya satu kan, ketika dia menangkap objeknya kan bisa masa lalu, sekarang, akan datang, konsep gitu ya teman-teman, kita pernah baca itu di bab 3 kalau tidak salah. Jadi makanya kenapa katakan ada banyak hadaya watu. Nih, jadi hadaya watu itu tidak, kalau kita bicara hadaya watu dalam konsep kalau itu ya sebagai jantung kan cuma satu kan. Tapi dalam kitab Dr. Moon dikatakan hadaya watu itu ada banyak jumlahnya yang lahir dari karma. Tetap hadaya watu adalah bagian dari kama jarupa ya. Dan tersebar dalam darah di dalam jantung. Nah, dari definisi ini kita bisa tangkap ternyata hadaya watu itu bukan jantung itu sendiri ya. Begitu. Cukup sulit ya di apa Dev, teman-teman? Cukup sulit nggak sih terkait dengan hadaya watu? Boleh Agak tambah. ribet ya.
Boleh Hah? tanya Romo. Oh boleh, boleh. Romo, jadi eh, kalau hadaya waktu itu apa elemen batin? Apa Tempat, mano tempat elemen batin, Romo. Tempatnya, tempatnya? landasannya, ya. Jadi kita kan terbiasa berpikir kan Romo. Ya, Kita kan berpikir jadi menggunakan hadaya waktu atau otak atau gimana jadi bingung itu saya. tadi kan saya bilang, Romo. Ketika Romo berbaik hati, ya, Romo baik sama orang kan sebenarnya kan mano yang bekerja kan. Iya, Tapi orang bilangnya, oh dia itu baik hati, bukan baik pikiran kan Romo. Ketika Romo dermawan, apa? Murah hati, bukan murah pikiran kan Romo. Ya ini mungkin konsep yang dibangun si Romo seolah-olah bahwa eh, dalam hati itu ada sel darah murni yang muncul sehingga itulah sebagai hadayawatu. Dan sebenarnya hadayawatu tempat aja Romo, tempat landasan mano duara itu muncul, mano winyana itu muncul. Tempatnya saja, tempat landasannya saja. Tetap yang jadi memutuskannya, kan kita pernah bicara Romo di bab 3 apa itu watu, landasan, apa itu duara pintu. Masih ingat itu nggak Romo? iya, Kalau watu adalah landasan adalah tempat kita berdiri, ya. Tapi kalau pintu duara adalah di mana kesadaran itu muncul. Ketika saya buka pintu Romo, titik di mana saya berhenti itu melihat. Saya kan buka pintunya, krek, tapi kan berdiri di sini Romo. Tempat saya berdiri itu namanya watu. Nah, pada saat saya membuka pintu, disitulah kesadaran saya tangkap. Jadi memang pemahamannya seperti itu. Kalau waktu adalah tempat landasannya, duara adalah pintu untuk membuka kesadarannya. Wah, tempatnya sama di situ. Karena pada saat saya membuka pintu, saya melihat Romo kan pada saat di mana? Pada saat saya melihat Romo ada dalam saya posisi saya berdiri. Berdiri di mana? Di waktu itu sendiri. Gitu sih Romo. jadi Makanya kan, ya. jadi kita berpikir tuh gimana tuh Romo? Berpikir tuh Punya berpikir ya tetap di mana duara. Tapi muncul tempat munculnya kesadaran di hadaya waktu. Bukan di jantung lagi sekali lagi kita bicara jantung tidak tepat tadi kan karena kita bicara adalah munculnya sel darah murni dari komponen jantung itu. tapi kenapa kita kalau banyak berpikir tuh kepala kita yang sakit? Bukan hati, bukan jantung sih ya. Kalau Banyak ya kenapa berpikir. Hah? kepala sakit karena eh, ada juga yang sakit hatinya Romo. Kalau Romo ngelihat apa ngelihat Enggak. Kita misalnya saya banyak berpikir tuh, saya kepala tuh berat atau gimana tuh? Bukan bukan di hati itu yang terasa berat itu. jadi Gimana? kalau kita bicara semua kesadaran munculnya di Hadayawat. Nah, kita pernah belajar kan Mano Winyana Datu sama Mano Datu masih ingat nggak Romo itu Iya. di bab 1. Mano Datu dan Mano Winyana Datu muncul di Hadayawatu. Nah, Hadayawatu itu kalau kita bilang Hadayawatu adalah landasan jantung. Jangan diambil secara reteraks bahwa itu adalah landasan jantung. Karena tadi kan di situ dikatakan bahwa Hadayawatu itu kan adalah jumlahnya sangat banyak dia dalam bentuk sel darah ternyata dia di dalam jantung itu sendiri. Jadi Makanya saya jalannya ke otak kemana-mana gitu ya, ya maksudnya ya dong. ya kan komponennya dia kan saling berkaitan. Kan kita tahu bicara rupa itu kan rupa adalah apa Romo? Terkondisi dia kan, sankata dia terkondisi. Dan ketika bicara hadaya watu Romo nanti kita bicara di kalapa, dia munculnya nggak sendiri Romo. Ada 10 komponen yang menyertainya. 4 mahabuta, patawi datu, apodatu, tejo datu, wayo datu. Nanti muncul apa lagi? Rupa ramana, rasa ramana, ya terus jihu apa rasa ganda ya terus rupa apa lagi oja sari makanan nutrisi dia ada hadaya watu tapi dia nggak berdiri sendiri Romo ketika dia ada hadaya watu dia ada jiwitindriya makanya kenapa ketika orang itu diambil jantungnya dia masih bisa hidup karena jiwitindriyanya nggak lenyap sebentar lagi kita akan bicara jiwitindriya yang membuat orang itu hidup dan tidak hidup yang membuat orang itu mati dan tidak mati apa yang membedakan kita dengan orang yang ada di kamar mayat sana karena jiwitindriyanya lepas Hmm. gitu. Ketika jantung Romo diambil, nggak ada masalah kan?
nggak ada Iya. masalah. Digantikan dengan dengan pompa, dengan pompa dengan jantung yang beda gitu, nggak ada masalah. Selama jiwitindriyanya tidak lenyap, Romo. Nah, jitindriya kita belum bahas. Itu di chat tuh ada yang tulis tuh loh, mau pikiran dulu baru diikuti hadaya waktu. Maksudnya apa nih? Oh, di chat ya. Iya, Pikiran dulu diikuti dengan hadaya waktu ya, Romo. mana tuh? Ah, itu terlalu cepat sekali, Romo. Jadi itu itu rangkaiannya panjang. Kalau kita bicara di Citawiti kan bicara Manodwara itu kan prosesnya hanya 12 tuh, Romo. Gerbongnya kan cuma 12 ya. Iya, Ketika gerbongnya cuma 12, banyak komponen yang menyertainya gitu loh. Nggak bisa di protolan gitu loh. Oh, ada ya waktu dulu berarti baru pikiran. Nggak begitu sih, Romo. Itu cepat sekali dia. Cepat sekali. Jadi nggak bisa dikatakan apakah pikiran dulu baru diikuti dengan ada ya waktu. Dia dia sangat cepat sekali, ya. Sangat cepat. Dan baru bisa kita lihat kalau kita sudah bisa mencapai kalau kita nanti bicara nafas saja nih, nafas kita nih. Semakin lembut nafas kita, semakin konsentrasi kita bagus. Ya kan? Nah, nanti masuk ke jana 4 di Sutta atau menyangkut ke jana 5 di Abhidhamma, napasnya udah nggak ada loh. Kalau napas sudah nggak ada berarti mati, Romo. Enggak. Tuh bayangin tuh. Napas kita bisa tidak kenapa bisa seperti itu? Oh, harus nanti kita bab 9 mestinya. Ya. bilang ya. Iya. Hmm. Mm-mm. Jadi kalau gitu selama ini kita banyak berpikir berpikir tuh itu, Witaka carita. ah, Witaka carita. Kenapa Romo banyak berpikir? Karena witaka carita. Kenapa banyak berpikir? Karena wataknya adalah watak berpikir. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan pasti masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kenapa bisa memikirkan masa lalu, sekarang, dan akan datang? Karena terlalu worry, terlalu khawatir, terlalu ya karena kekhawatiran itu kan jadi apa? Moha kan, Ron. Hidup ini yang mau bahagia itu kan kalau kita memiliki pandangan benar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kalau kita memiliki pandangan benar, semestinya semua akan terjadi sesuai dengan apa adanya. Kita mengalami sakit, kita mengalami apapun yang kita alami, memang sudah sewajarnya. Ya, tetapi apakah bisa kita rubah, Romo? Ya orang kan biasanya nggak siap menerima sakit, orang kan nggak siap menerima dari kaya menjadi miskin, orang kan nggak siap uangnya tidak bisa tertagih, orang kan nggak siap, kenapa? Kan ada kemelekatan di situ. Tapi kalau dia melihat kehidupannya sebagaimana adanya, ketika dia sedang mengalami rugi, ya dia terima rugi itu, ketika dia sedang mengalami sakit, dia terima sakit itu, ketika dia sedang mengalami kebahagiaan, dia terima kebahagiaan itu. Tapi karena kita selalu diliputi oleh yang namanya kilesa, kekotoran batin, maka ketika ada sesuatu yang hilang dari apa yang kita miliki, kita kecewa, kita pikirin, aduh menyesal, aduh segala macam. Ketika timbul penyesalan, maka moha sudah berperan di situ. enggak, maksud saya gini loh, mau kasih itu kita berpikir tuh seolah-olah tuh berpikir tuh ada di kepala, seolah-olah. Tapi sebenarnya kan diambil dari hadayawa tuh langsung kayak ke atas gitu ya, maksudnya ya elemen batin ya. Nah, sama Mak- pertanyaan sama kayak Romo tadi tuh, pikiran dulu, diikuti Iya, otak. Gak bisa, Romo. nggak Nah, bisa itu ya. kan satu, itu sangat rangkaian. Kalau kita bicara proses mano dwara di bab 4 kan, Romo tahu kan? Oh, Wah, itu kan Citawidi. 12 rangkaian yang begitu cepat, Romo. Dari mana diambilnya? Tidak diambil dari Atita Bawangga, tapi diambil dari Bawangga Calana. Dia tidak bisa mengambil mano dwara kita itu tidak munculnya nggak mesti kontak baru dapat, nggak bisa. Kalau yang namanya kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu harus dapetin dulu objeknya baru tahu nih. Tapi kalau pikiran mah Romo nggak usah lihat juga saya pikirin. Romo saya merem saja dari suara Romo saya tahu nih pasti Romo Effendi. Kita bisa mempersepsikan sendiri. Oh ya, siapapun kita bisa persepsikan. Oke, dari suara kita tahu nih laki-laki atau perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena batin itu mengambilnya sangat cepat. 12 rangkaian itu kan cepat sekali, Romo. Nah, di mana tuh munculnya? Ya di pintu Manodwara tadi. Di mana pintu Dwara Manodwara?
kan dari kita saya bilang begini, kita pernah belajar ya Romo. Yang namanya pintu kesadaran itu kan ada yang di sini. Ini Romo harus tahu ya, kalau kita bicara pintu kesadaran, nah ini kita skip ya. Kan pintu mano batin, mano winyana ya, mano winyana itu kan bisa muncul dari apa? Dari mano duara kan? Mano duara dari pintu batin. Padahal di duara ini Romo, ini kan pintu ini Romo. Ini kan di pintu ini sebenarnya sama dengan namanya mano datu. Mana datu? Mano datu itu identik dengan apa Romo? Satu ya. Sampati Cana sama apa? Iya, yang tiga Pancadwala itu, itu ya? yang tiga itu Romo. Iya, Yang tiga itu apa sih? Nih Romo. Sampati Cana dan Pancadwala Wajana. Saya harus exit dulu. Kalau kita bicara mano datu cuma tiga ya Romo ya. Apa saja? Iya, Ini ya Romo ya. iya di akhir itu kan Satu, dua, Sampaticana dan apa Romo? dan Pancadwala Wajana. Pancadwara Wajana kan Romo. Iya, Satu, dua, tiga itu ada yang disebut sebagai mano datu. iya. Kalau mano winyana datu yang mana Romo? Mano Winyana, Mano 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 Pancadwala Wajana itu loh, Mbak. Mano winyana datu itu 75 Romo. Jadi lihat lagi ya. Jadi kalau mano datu kan ini nih, cuman ini nih. 77 Tiga, ya. ya tiga ya. Ya ini doang, tiga doang kan Romo. Ya, Mano Tapi kita lihat Datu. Romo. Jadi artinya Lan ini sekarang dia bisa melihat ini karena dia tahu menerima ini dari mana, dari landasan. Ada di mana sih landasan itu? Kita bicara yang namanya tadi ya Romo, komponennya kan kalau kita bicara tentang abidama kan kita bicara konsep ya, tapi kita bicara tentang paramata. Bicara paramata itu bukan bagi bicara tempatnya ada di mana. Padahal kita tahu tadi sudah belajar di kitabnya Dr. Mon ya, dan di Sayala Susila kita belajar bahwa ternyata yang namanya hadayawati itu banyak. Kalau kita bicara jantung kan cuma satu nih Romo nih. Iya, Kenapa jantung itu banyak? Kenapa hadayawati itu banyak? Karena dalam bentuk sel darah murni gitu tuh. Nah jantung hadayawati tersebut landasan jantung karena sebenarnya di dalam hadayawati itu dalam jantung itu ada yang namanya hadayawatu. Sel darah putih kan keluar dari sel darah bukan sel darah putih, sel darah murni kan keluarkan jantung kita ini kan tiga nih, setahu saya gitu ya. Jantung ini kan kalau karena saya kalau kita bicara anggap ini jantung ya Romo ya. Jantung kita ini Romo kan klepnya tiga nih. Gitu kan Romo klepnya kan tiga ya. iya, Klepnya tiga. Nah, dia tidak di dalam ini. Dia ada di dalam jantung, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk sel darah tadi. Ya, itu teromos. Jadi kalau kita bicara ditemukan di mana sih hadayawati itu? Ditemukannya di dalam darah. Di dalam darah nih. Ya, di dalam darah ditemukan. Di dalam darah, di dalam organ jantung. Tuh, begitu ceritanya. Tetapi dia bukannya organ jantung itu sendiri. Coba kalimatnya coba begitu terus. Yang namanya hadayawatu ditemukan di sel darah di dalam jantung, tetapi bukannya organ jantung itu sendiri. Tuh, Romo. Mereka hanya menjadi pendukung atau menjadi landasan dari semua kesadaran. Begitu kalimatnya. Tentu semua kesadaran itu minus kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kenapa? Karena kesadaran mata, lidah, dan tubuh munculnya di manoda datu. Ini munculnya apa, Romo? Ini semua muncul di apa? Mano, winyana, datu. Dan- Agak pusing ya, Romo ya? Tempat. mau buka lagi Romo, Ah, mau buka lagi bab bab Mano Winyana itu ya. iya, harus buka lagi karena kita presisi nyambung nih. Berhubungan terus ya. Berhubungan terus. Berhubungan terus, Romo. Makanya kenapa basicnya harus kuat bab 1 dan bab 2.
Hmm, iya, Dan saya sih tidak menyarankan sih ya. Kenapa sih orang belajar abidama itu mesti banyak guru? Sebenarnya juga susah juga karena bahasanya pasti beda tuh, Rom. Nanti bahasa pemahaman. Tapi yang penting kalimat bahasa palingnya harus tahu aja sih, Rom. Nah, nanti iya, artinya berbeda-beda nih, Rom. Kalau kita saya buka buku semua nih, Romo, buku ini ngomongnya beda, buku ini ngomongnya beda, begini artinya beda. Lebih baik makanya kita menggunakan bahasa Pali. Kalau bahasa palingnya kita tahu, oh kita paham lah. Mau apapun itu ngomongannya tetap sama. Begitu iya, sih, iya, Romo. iya nih saya mau belajar lagi bab satu, bab dua, bab tiga nanti bulan Juli nih Romo. Iya, ya. Iya, mau belajar lagi sama Asin Keminda, ulangi lagi nggak apa-apa lah Romo. Nggak apa-apa. Harus diulang. Karena Oh, kadang kita perlu, eh, kan Dhamma terus diulang-ulang, nanti dia pahami, lalu diselami, dan setelah diselami, baru kita bisa mencapai kesucian. iya, Tuh, bulan Juli ini daftar lagi Romo. ya baguslah. Harus ikut ya. Oke, kita lanjut ya, Romo ya. Iya, baik Mas. Makasih Romo. Oke, saya coba hapus ini. Nah, teman-teman kita sekarang lihat lagi nih. Jadi, hadaya waktu itu sudah seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti, ini kan kita kembali ke sini lagi nih ya. Saya sengaja biar teman-teman hafal lagi, karena dengan cara pengulangan ini, teman-teman biasanya akan mudah ya. Ini kita lihat, jadi eh, eh, yang disebut sebagai rupa itu kan dibagi dua kan. Ada nipana rupa, nggak bosan nih saya ya. Ada anipana. Nah, ini nipana rupa dan anipana rupa ada 11 kelompok. Ya, 11 kelompok itu kita sudah bahas tentang Mahabhuta, ya biar teman-teman hafal. Karena nanti kalau ini 11 kelompok ini teman-teman akan terus keulang sampai ke 4 pelajaran berikutnya. Karena rupa kita bagi menjadi 5, kan ini kan baru satu bagian ya. Mahabhuta, lalu apa teman-teman? Pasada ya, pasada rupa. Ini ada 5, ini ada 4. Ada gocara, gocara rupa 4, sebenarnya 4, tapi juga bisa 7. Terus apalagi? Bawa rupa. Bahwa rupa ya, 2. Ini feminitas dan maskulinitas. 2. Nah, terakhir ada satu tadi, Hadayawatu ya. Di Hadayawatu itu seperti itu adanya, ya. Tidak ada di dalam di kitab Dhamma Sanggani, tapi diceritakan di dalam kitab Dhamma Sanggani ada tersebut aja. Sehingga sebagian orang dalam kitab komentar Abhidhamata Abhidhamata Wibawanitika dikatakan sebagai Hadayawatu. Nah, sekarang kita bicara yang ini, yang kelompok yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kelompok keenam adalah jiwita. Jiwita apa? Jiwitindriya ya, jadi ya. Jiwitindriya. Nah, teman-teman harus ngerti nih. Saya tadi mengatakan begini, apa yang membedakan jiwitindriya itu satu jumlahnya. Dia dikenal sebagai fenomena kehidupan atau fenomena hidup. Nah, dia disebut fenomena hidup karena apa? Karena inilah yang membedakan antara antara kita dengan jadi begini teman-teman. Teman-teman suka beli daging daging atau ikan di pasar ikan lah ya, karena kalau cari ikan di laut sama ikan di pasar disebutnya sama-sama ikan. Tapi kalau sapi sampai ke pasar bukannya sapi tapi daging gitu ya. Nah, kita bicara ikan. Apa yang membedakan ikan yang di laut sama ikan yang ada di pasar itu sebenarnya adalah hanya jiwitindriyanya saja. Kita dengan mayat, apa yang membedakannya hanya jiwitindriya. Tapi kalau teman-teman nanti belajar terkait dengan jiwitindriya, di bab 2 kita pernah belajar juga jiwitindriya apa? Cetasika ada kan? Yuk kita lihat nih.
Ya teman-teman lihat nih. Kita pernah belajar ya di bab 2 di dalam Sabacita Sadarana. Sabacita Sadarana itu eh, dia masuk dalam kelompok Anya samanya cetasika. Kenapa ini warnanya hitam? Karena kita tahu ya pernah belajar di bab 2, seluruh yang warna hitam ini ada di semua cita. Makanya ketika saya klik ini Jiwicindriya, ini Jiwicindriya batin, bukannya Jiwicindriya materi yang kita bahas nanti, ya. Kalau teman-teman nanti lihat, ternyata Jiwicindriya itu tidak hanya ada di batin, tetapi juga ada di materi. Nah, apa itu? Kalau kita nanti belajar kembali Jiwicindriya di bab 2, dia menjadi apa teman-teman? Menjadi perekat. Gitu ya, kalau tidak salah menjadi perekat seperti air yang dituang ke dalam sagu gitu ya. Maka dia mengikat, menyatu. Itu yang pertama. Atau yang kedua juga, dia bisa menjadi seperti kalau tidak salah nih teman-teman ya, seperti bunga teratai ya, bunga teratai di air ya. Jadi artinya dia memberikan unsur kehidupan. Nah, ternyata setelah kita belajar Abhidhamma, di materi ada jiwitindriya rupa, di batin ada jiwitindriya batin. Karena ini cetasika, di batin kita ini ada unsur kehidupan. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini jiwitindriya itu begitu, ada ini semua kesadaran. Pada saat kita melakukan perbuatan buruk, jiwitindriyanya pasti ada. Pada saat ada buah karma baik ataupun buruk, pasti yang namanya jiwitindriya ada. Perbuatan baik yang kita lakukan, jiwitindriyanya ada. Yang namanya kesadarannya ada. Kesadaran apa namanya? Fenomena kehidupannya ada. Nah ternyata setelah kita belajar rupa, ya, saya coba exit. Setelah kita belajar rupa, teman-teman, setelah kita belajar rupa, saya coba pakai bab 7. Ya. Ini teman-teman ya, di sini lebih gampang deh. Ini ada jiwitindriya. Ini jiwitindriya ya teman-teman ya. Sorry kok loading, bentar. Ini nggak bisa di itu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kursornya saya ya. Ini ada jiwitindriya, ini juga ada jiwitindriya. Sorry ini dia. Kelihatan ya? Di batin ada jiwitindriya, di apa namanya di rupa ada jiwita rupa. Berarti connect kan dia? Connect ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan ketemu apa itu jiwitindriya ya. Kalau kita nanti yang apa kita bicara jiwita, sekarang yang kita pelajari adalah kita belajar jiwitindriya, tapi rupa, bukannya batin ya teman-teman ya. Yang kita bahas itu rupa, bukannya batin. Kalau batin tadi sudah kita bahas di bab 2. Sampai situ dipahami ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat. Kalau kita melihat jiwita atau rupa itu ya teman-teman, maka apa namanya jiwita itu adalah materi nyawa atau fenomena kehidup. Nah kita lihat dulu ya. Dia adalah sebagai fenomena hidup atau juga bisa dikatakan sebagai materi nyawa. Itu teman-teman ya. Nah, materi nyawa ini adalah indria nyawa, bukan atau indria kehidupan sama nih. Indria nyawa atau sama dengan indria nyawa atau sama juga dengan indria kehidupan. Jadi teman-teman sekarang kita tahu ya, kenapa hari ini kita masih bisa hidup? Karena ada jiwitindriya yang masih melekat.
ketika nanti di antara kita pasti akan pergi meninggalkan kehidupan ini untuk melanjutkan kehidupan berikutnya, karena tugas kita, karena jiwi indrianya sudah lenyap. Tentu nanti pada saat lenyapnya jiwi indria ini kan pasti karena kekuatan kama, karena kekuatan apa namanya, karena kamanya habis, karena faktor usianya habis, karena kama dan usia habis, dan terakhir karena pasti ada kekuatan kama yang memotong kan. Nah teman-teman, kalau kita bicara jiwi indria rupa atau jiwita rupa juga boleh nih. Jiwi indria atau jiwita rupa boleh. Jiwita rupa boleh. Satu sama ya. Teman-teman nanti istilah ini boleh diambil. Nah, kita lihat coba apa sih karakteristiknya. Karakteristiknya adalah teman-teman penjaga materi-materi yang telah lahir. Penjaga materi-materi yang telah lahir bersama. Gitu ya. Apa itu fungsinya? Memastikan pergerakan mereka. Lalu manifestasinya adalah menegakkan mereka saja. Dan yang sebab terdekatnya adalah unsur-unsur dasar yang harus ditopang. Unsur-unsur dasar yang harus ditopang. Unsur-unsur dasar yang harus ditopang. Teman-teman, kalau kita meditasi, one day meditation ya, batin itu pada prinsipnya dia mudah mengkerut atau mudah ngantuk. Ya, kalau kita bicara batin kita ngantuk, ya tinamida kan batin kita ngantuk. Pasti jiwi cindrianya juga lemah. Kelihatan dari mana orang meditasi? Kelihatan dari lehernya. Kalau lehernya masih tegak, berarti kesadarannya masih ada. Tapi kalau lehernya ketegaknya udah condong begini nih, berarti sudah ngantuk. Saya sering ngalamin itu ya. Meditasi, karena meditasi itu batin itu bisa mengkerut. Ya. Mengkerut akhirnya kita ngantuk. Ketika ngantuk, jiwa cindria kitanya apa? Melemah kan? Jadi lehernya menopang nggak? Lehernya nggak menopang, jadi begini. Ya, lama-lama turun. Ada yang seperti itu kan? Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara sekarang kita bicara ini di tempat lain ya. Kalau kita melihat jiwa cindria di satu-satu dulu ya, kita lihatnya misalnya di Dhamma Sanggani ya. Nah, menurut kitab Dhamma Sanggani teman-teman, yang namanya definisi daripada jiwit indria atau jiwit rupa merupakan dhamma-dhamma materi. Ini merupakan dhamma-dhamma materi. Ya, dhamma-dhamma materi, kelestarian usia, ya, usia mereka nih, ya, usia mereka, kelestarian usia mereka, kelangsungan mereka, kehidupan mereka, kelangsungan, lalu kehidupan, ya, kehidupan pergerakan, pergerakan, lalu apa lagi? Pergerakan, kelanjutan, udah ya, kelanjutan,
kelanjutan perawatan, banyak nih. Perawatan nyawa, indria nyawa. Mereka, nyawa, dan indria nyawa. Tuh, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara indria kehidupan atau indria nyawa materi akan merupakan fenomena non-mental. Beda ya berarti ya teman-teman ya. Kalau yang namanya jiwit indrianya di rupa, di batin itu yang tadi yang bab 2. Yang kita bahas ini adalah jiwit indria nyawa, materi adalah merupakan fenomena non-mental. Berarti kalau dia bukan non-mental berarti apa? Dia merupakan rupa. Nah, kalau kita lihat nanti di kitab suci Wibawinitika ya, kitab komentar Wibawinitika. Dalam kitab Wibawinitika, Sang Buddha mengatakan bahwa disebabkan olehnya, kalimatnya saya pakai warna merah, disebabkan olehnya Jiwitindriya ini ya, Jiwita Rupa ini katanya begitu. Disebabkan olehnya makhluk-makhluk hidup maka daya pengendali yang berkaitan dengan kekuasaan di dalam penjagaan, yang berkaitan dengan kekuasaan gitu ya kalimatnya, kekuasaan dan penjagaan tadi ya, lahirnya dari kama. Ya, lahirnya karena kekuatan kama. Jadi yang namanya kehidupan kita ini, kalau dalam kitab Abhidhamma, dalam kitab Abhidhamma Wibanitika, ternyata kematian kita dominannya karena kama. Ya. Jadi kita dijaga oleh kama. Jadi kalau kita bicara begini, tubuh kita sampai hari ini bisa bertahan, bisa panjang usia karena kama jadinya. Kama lebih dominan. Selain utuh, cita, dan ahara tentu ya, tapi kama lebih dominan. Ya, karena di situ akan muncul, kalau kita lihat kenapa kita bisa bertahan hidup, karena kekuatan kama. Kamanya kenapa bisa kama? Karena jawananya masih 7. Masih ingat jawannya 7 ya? Kalau kita sudah makin lemah, kamanya jawannya tinggal berapa? Tinggal 5 ya, lalu meninggal. Makanya itu kenapa kita sering menghibur orang-orang sakit. Maksudnya apa kira-kira? Supaya punya semangat kan, spirit. Jadi kamanya dia mau bergerak, dia mesti mau mikir. Jadi yang tadinya jawannya tinggal 5, udah tinggal masih ada 7. Nah, kita lihat di tempat lain. Kalau kita bicara tentang fenomena hidup atau jiwita rupa, itu ya kita lihat nanti di buku yang lain. Apanya teman-teman? Merujuk pada indera kehidupan. Indera kehidupan. Karena dia berbicara indera kehidupan, maka nanti akan ada 8. Akan ada yang namanya 9 kalapa. Nawa kalapa. Nawa kalapa itu apa? Awini boga rupa plus jiwita rupa. Nanti kita belajar itu ya, belum ya. Jadi cuma ada yang namanya nanti kenapa kita bisa hidup? Karena ada 9 nih. Jadi unsur kehidupan itu 9 namanya nawa kalapa. Jadi nggak serta-merta dia hanya sendiri karena kita bicara rupa. Rupa itu adalah karena
eh, adanya yang disebut sebagai sankata, dia berkondisi. Jiwita rupa atau jiwita fenomena kehidupan ini dia mengumpul menjadi 9 kalap, mungkin jadi bergabung dengan 9 rangkap, bolehlah begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, daya dan fungsinya melindungi. Ini fungsinya melindungi, tuh kan, melindungi kan. Kita bisa hidup karena dilindungi oleh unsur kehidupan. Diibaratkan seperti apa? Air. Air ini ngapain, dari pernah tanya, di kolam yang mempertahankan bunga teratai. Bunga teratai hidup karena apa? Karena air. Air yang mempertahankan bunga teratai. Tuh, kita pernah juga sama ya. Kita pernah juga bicara di mana di bab 2 juga seperti itu ya, tentang fenomena apa yang disebut sebagai ya. Karena sekarang kalau kita bicara dia teratai bisa hidup karena ada air. Kalau air yang nggak ada dia bisa mati kan. Jadi fungsinya melindungi juga bisa ngapain lagi dia kira-kira? Mencegah mengering. Mencegah mengering. Nah, mengering itu kayak kita apa? Kita supaya jangan sampai ya, indera kehidupan ini memiliki karakteristik sebagai apa? Mempertahankan. Ini semua karakteristiknya apa? Mempertahankan. Mempertahankan semua materi. Semua materi kita pertahankan. Yang tentu yang eksis di dalam kalapa-kalapa. Jadi kenapa dari kalapa-kalapa itu kan ada yang nggak eksis kan? Kenapa? Karena faktornya Patawi Apote Jowayo kan, ketika dia ada elemen padat lebih dominan maka bisa kena stroke, bisa kena apa segala macam. Begitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari buku yang lain. Sementara kita coba lihat di bukunya Yang Mulia Simkeminda. Kalau kita bicara di buku Yang Mulia Simkeminda dikatakan bahwa yang namanya indria nyawa mempunyai nama lain yaitu indria kehidupan. Ya sama ya. Nah di dalam kitab Dhamma Sanggani dikatakan apabila materi indria nyawa itu merupakan dhamma-dhamma materi kelestarian usia, sampai sama nih kita sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas itu sudah sama. Teman-teman kita tahu ya, yang namanya tubuh itu kan tergantung tidak hanya elemen kama, tapi juga oleh cita, oleh utu dan ahara, gitu kan kita pernah belajar. Tetapi kalau kita bicara keberlangsungan jiwit indriya lebih dominan karena kekuatan kama. Karena kekuatan kama. Jadi seperti itu yang seperti saya sampaikan. Sudah selesai. Satu lagi ya materi ya, makanan. Mungkin satu lagi ya Dev ya. Kita bicara sekarang satu lagi makanan. Jadi yang berikutnya, kelompok ini kan tadi kelompoknya ini ya. Ini kan ada Jiwita, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Di Nipana Rupa ada kelompok 7. Namanya Ahara. Ahara Rupa 1. Apa teman-teman? Kita bicara yang kelompok 7 ya. Ahara. Ahara itu oja makanan, nutrisi. Ahara Rupa 1. Kalimat dalam bahasa yang sederhana, dia adalah materi makanan. Nah, ini yang penting ya. Karena saya suka makan sama Devi ya. Kalau kita bicara makanan, maka makanan itu adalah kabali kaharo ahara, ahara rupang namang. Jadi ada makanan yang dapat dimakan, dinamakan materi makanan. Ya. Nah, kalau kita lihat definisi dari ahara, maka karakteristiknya adalah sari makanan. Jadi yang namanya makanan itu adalah cuma sari makanan saja kita ambil. Atau dalam bahasa Pali namanya oja lakhano. Hanya sari makanan yang kita ambil ya.
Fungsinya ngapain sih sari nutrisi AHARA itu? Untuk melestarikan tubuh. Untuk apa? Pelestarian tubuh. Jadi kalau kita nggak makan, tubuh kita akan mengalami lemas. Lemas lama-lama nanti tidak bisa menopang batin loh. Ya, makanya seperti itu ya. Atau kalimatnya mengambil materi untuk memakannya. Mengambil materi untuk memakannya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara makanan terakhir yang kita makan, itu hanya bisa bertahan selama 7 hari. Dan lewat dari 7 hari biasanya nggak kuat. Ya, makanya kenapa Siddhartha yang menjadi Buddha, dia memiliki katanya kata Wedi, dia bertapa di bawah pohon Bodhi. Saya sedang menggerakkan di sekolah kami, di sekolah Budi, karena ada pohon Bodhi, saya sedang menggerakkan Bodhi Puja. Karena selama ini orang Indonesia, ketika menjelang Waisak, mereka hanya datang ke wihara atau ke candi. Ya, saya sedang menggerakkan ratusan ribuan mahasiswa dan sekolah di bawah naungan yayasan yang saya kelola untuk melakukan Bodhi Puja. Nah, Bodhi Puja ini akan saya laksanakan 1 minggu menjelang Waisak. Jadi kita akan mereka masing-masing berdoyon-doyon untuk mempersembahkan bunga, ya, mempersembahkan makanan dan sebagainya. Nah, ini Bodhi Puja ini belum pernah ada. Mudah-mudahan ini akan menjadi tren ya, teman-teman ya. Lalu manifestasinya adalah penguatan tubuh. Penguatan tubuh, tubuh harus makan. Kita bicara penguatan tubuh itu tidak hanya nanti yang namanya ahara itu ada di semua jenis ya. Semua ini pensa ini ada aharanya, ada makanan karena dia bisa bertahan. Nah, ada ahara ya. Lalu sebab terdekatnya adalah zat yang harus dibawa setelah membuatnya menjadi satu zat yang harus dibawa setelah membuatnya menjadi satu suapan. Satu suapan. Tuh, teman-teman ya. Jadi, Anda mau makan enak, Anda mau makan nggak enak, hanya sebatas lidah. Karena nanti yang diserap olehnya ada cuma nutrisinya saja. Sari makanannya saja. Tapi kadang lidah kita ini kan sudah dibangun persepsi ya. Kalau kita misalnya makanan yang kita suka, apalagi itu kelasnya kelas di tempat yang bagus dan sebagainya, kita merasa bangga di foto-foto makanannya. Padahal makanan yang difoto itu sama makanan yang nanti kita makan di rumah, kalau sudah masuk ke suapan terakhir dia hanya menjadi zat yang diambil, bukan makanannya, tapi zatnya diambil ya. Nah, kita coba lihat di kitab Dhamma Sanggani. Dalam kitab Dhamma Sanggani dikatakan bahwa makanan yang didapat dimakan, makanan yang dapat dimakan dalam bahasa Abhidhamma namanya kabalikahara. Kabalikara. Kabalikara itu makanan fisik ya. Ada beberapa. Di antaranya adalah makanan yang dapat dimakan itu nasi yang telah masak. Nasi yang telah masak. Apalagi bubur asam. Ini saya nggak ngerti nih. Satru itu kalau apa ya? Lalu ada ikan, ada susu, ada mentega di zaman Sang Buddha kayak gitu ya. Ada mentega segar, ada minyak wijen, ada madu, ada jus. Apapun materi yang bisa dimasukkan ke mulut. Kalimatnya adalah apapun yang bisa dimasukkan ke mulut.
Begitu. Dikunyah, ya dikunyah oleh gigi, katanya begitu ya. Dikunyah oleh gigi, ditelan melalui tenggorokan. Ditelan melalui tenggorokan sebagai penguat perut. Sebagai penguat perut. Oleh makhluk apapun, di negara manapun. Ya, karena sari makanan ini, disebut sari makanan ya. Nah, sari makanan ini, begitu kalimatnya, makhluk-makhluk memelihara hidupnya. Hidup. Ya, jadi orang harus makan ternyata ya. Itulah makanan yang dapat dimakan. Nanti kalau kita bicara Anggutara Nikaya, Anggutara Nikaya 4 apa 7 ya, saya lupa. Oh, Anggutara Nikaya 7. Itu kehidupan manusia itu lebih banyak makan ternyata ya. Jadi wajar kalau saya suka makan. Ya, seperti itu. Mungkin Devi juga kali ya, Devi. Nah, sekarang kita bisa menunjukkan bahwa kalau kita bisa untuk menunjukkan akar, buah, dan sebagainya, semua makanan yang bisa dimakan itu di negara manapun itu bisa dinyatakan sebagai apa namanya, sebagai makanan ya. Nah, sekarang yang dimakan itu apa? Yang dimakan sebenarnya adalah sari makanannya. Oh, clear ya. Yang dimakan adalah apa teman-teman? Sari makanannya. Sari makanan atau dalam bahasa apa namanya oja. Jadi makanan-makanan tadi yang saya sebutkan itu di belakang sebenarnya yang diambil hanyalah kalimatnya adalah pada hakikatnya adalah hanya sari makanan ya. Sari makanan yang terbebas dari, oleh karena sari makanan itu makhluk-makhluk bisa memelihara hidup. Jadi sari makanan ini orang manusia bisa memelihara kehidupan. Sekarang makanya kenapa teman-teman saya mau tanya begini. Makanan kita nasi loh. Makanan teman-teman saudara kita di Maluku itu adalah eh, apa, sagu, roti, bahkan mungkin di daerah pedalaman mereka bisa bertahan hidup hanya karena makan cacing, makan segala macam. Karena semua yang dimakan itu yang diambil hanyalah sari makanannya atau oja. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang lain bisa makan yang tidak layak, ya teman-teman kita di Manado kan makanannya apa, tikus, kelelawar. Ya, kenapa bisa dimakan begitu? Karena ternyata karena kebiasaan di masa lalu ya. Tapi kalau kita bilangnya karena apa? Karena adanya oja nutrisi. Karena fungsi sari makanan itu apa? Tadi mengambil apa ya? Untuk melestarikan supaya tubuh kita ini bisa terus bertahan. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti kalau kita bicara makanan, makanan itu ada yang substansinya ya, makanan itu ada yang apa sih? Makanan itu ada yang kasar, olarika. Makanan itu ada yang lemah, manda, lemah. Ada yang juga lembut, sukuma. Ada juga yang kuat, balawa. Ya, setelah seorang makan dengan gandum, dengan segala macam, maka sekejap kemudian dia akan merasa lapar. Kenapa bisa begitu? Ya, setelah minum 3 cair dia akan terasa lapar. Dan sepanjang hari orang kalau kebiasaan sudah makan,
Dia akan makan terus ya teman-teman ya. Jadi semua tidak hanya makhluk ya teman-teman ya, tidak hanya kita ya, termasuk juga binatang, termasuk mereka-mereka yang memiliki apa yang makan. Dewa makan nggak makan ya teman-teman, kita pernah belajar itu di bab 5. Pokoknya yang tinggal di kama wacara itu mereka makan. Di neraka bagaimana? Waduh, susah kali ya buat makan ya. Bermimpi saja dia tidak pernah. Karena bicaranya makanan dan sudah lapar, maka selesailah pembahasan ini, Cidevi. Sadu, 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 Romo. Bahas makanan. Selamat ulang tahun Devi ya. Selamat ulang tahun buat Devi yang belum ngundang saya makan. Terima kasih, Romo. Oke, tadi setelah mendengar penjelasan dari Romo, mungkin saya persilakan kepada Romo Ramani, Bapak Ibu ataupun kalian Namita untuk langsung unmute audio untuk memberikan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini diam tanda mengerti atau lapar jangan-jangan Romo? Bertanya soal makanan aja ya. Makanan soalnya. Oke, apakah ada Romo pertanyaan? Effendi nggak ngomong, Romo Effendi nih. Iya, Romo. Jadi yang penting itu tuh ciwit ciwit indria rupa ya. Jadi ternyata Romo. Oh iya Romo, iya betul. Kalau dia hilang repot Romo. Oh, bukan hadewa tuh, tapi ciwit indria yang Bukan, paling. bukan Hadayawatu. Makanya tadi saya bilang kan, ketika jantung ini dicopot, diganti, iya dia dia apakah pasti kita masih bisa bertahan hidup. Dan sementara Jiwitindria itu sangat tergantung karena hama kan. Tapi Jiwitindria juga didukung oleh ahara kan tadi Romo, makanan. Jadi makanya dia merupakan jadi sabawa. Nanti kita bicara 18 materi yang kita bahas, nanti mungkin minggu depan Romo. 18 materi yang kita bahas itu yang dibagi menjadi Mahabhuta 4, Pasrupa Sadarupa 5, Gocara Rupa 4, 7, Bawa Rupa 2, Hadayawatu dan Jiwita dan Ahara itu merupakan materi yang memiliki sabawa rupa. Semua rupa itu ada di situ. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Jadi semua rupa, Romo merupa apapun ada itu. Ya. Setiap materi mempunyai ciri alamiah dari sabawa itu. Jadi makanya kenapa pada saat kenapa kita perlu tahu yang dari Mahabhuta, yang dari Pasada Rupa, dari Gocara Rupa, dari dari Bawa Rupa, dari Hadayawatu, Jiwitinda dan Ahara, karena 18 ini merupakan objek vipassana. Jadi objek vipassana itu Romo. Kalau yang ini tadi dari awal kita pelajari dari Patawi Datu, Apodatu, Tujuh Datu, Wayo Datu, Pasada, Sota Pasada, Gaya Pasada, Ganha Pasada, Jiwa Pasada, dari apa namanya Rupa Ramana, Ganda Ramana, Rasa Ramana gitu ya. Sama terus sampai ke itu bawah Purisa bawah sampai hari ini tadi Oja, itulah 18 objek meditasi vipassana. Nah, kalau kita tidak belajar tentang 18 rupa, kita tidak akan pernah paham tentang objek vipassana sebagai rupa yang mana ini. Gitu ya. Kan selama ini kan kita memahaminya rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Bahkan kalau pada saat kita chanting, kalau kita kebaktian chanting para biku kan rupa, anicang, wedana, anicang, kan begitu doang kan. Tapi kalau kita sudah belajar Abhidhamma nih, oh ternyata rupa materi yang saya banggakan, yang saya mandiin tiap hari, yang saya selalu kasih makan ini, hanyalah kumpulan dari nipana rupa dan anipana rupa. Dan nipana rupa itu ternyata adalah objek meditasi vipassana. Jadi pada saat nanti kita meditasi nafas masuk, nafas keluar, nafasnya kita semakin lama semakin lembut. Nanti ketika muncul sakit, muncul segala macam, timbul segala macam. Oh ketika timbul tiba-tiba timbul bayangan. Kan orang kan selalu nyarinya nimita gitu kan gambaran-gambaran. Padahal dengan kita dengan kita meditasi yang baik saja, kalau vipassana kan nggak butuh nimita. Artinya sudah apa sudah mendatar itu orang sudah dikatakan meninggal Romo ya. Cuman cuman
dari jantung aja dilihat ya Romo. Dia kan ketika orang kena serangan jantung kan dia ngapain? Ditekan pakai itu kan Romo supaya jantungnya berkuat lagi. Hmm. Kayak ada orang bilang ya kita penyakit jantung itu yang paling sering bagus kan ngepokin ini Romo nih ya. Ini gitu kan Romo ya. Orang sakit jantung kan ditepokin ini. Ya sekali lagi Jadi Romo untuk penyakit untuk segala macam. untuk mengetahui Juwita rupanya sudah nggak ada tuh cuman dari jantung aja di kedokteran ya Romo. Kalau di kedokteran kan dari nafas jantung ya. Iya, Hmm, jantung aja ya. iya. Karena itu munculnya kesadaran kan di situ Romo. Ya, munculnya kesadaran kan di situ kan. Iya. Dan kenapa sih jiwit indrianya lenyap, tapi kenapa orang di keturunan orang Tionghoa kami punya rumah-rumah duka ya, yayasan kami punya rumah duka. Kami baru melakukan eksekusi untuk diformalin atau dimasukkan ke dalam peti setelah 8 jam. Saya sering baca parita di ruang duka itu, Romo. Ketika dinyatakan mati, masih dalam kurun waktu beberapa jam, tubuhnya masih terasa dingin, Romo. Karena dinginnya itu dari mulai kaki, tangan, nanti baru ke seluruh tubuh. Jadi nggak bisa langsung dia, Romo. Karena mungkin unsur kehidupan yang tidak ada jantungnya, karena jantung kan jiwit indri, Hadayawat itu kan memompa darah nih, Romo. Iya. Ya karena jiwitannya lemah kan nggak langsung dia berhenti. Habis darahnya langsung 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 nggak bergerak, tapi kan perlahan-lahan dia karena kan dia makin melemah, makin melemah, makin melemah, makin melemah gitu kan. Ketika dia makin melemah, makin melemah, makin melemah, eh, baru padam dia. Sama seperti yang ketika Sang Buddha mencapai parinibbana, kan nggak serta-merta begitu kan Romo. Orang menganggap eh, Sang Buddha tidak bisa dibakar. Terus baru menunggu Mahakasapa datang, baru tubuhnya terbakar. Sehingga ada Atami Puja, peringatan Wesak itu 8 hari adalah peringatan Atami Puja. Padahal kan nggak seperti itu cerita kalau kita bicara Abhidhamma Romo. Sang Buddha masuk dari jana 1, 2, 3, 4 sampai jana 8 di Sutta, terus jana 9 di Abhidhamma, lalu dia turun dari jana 9 ke jana 8. Orang yang kayaknya mungkin sudah mati kan, sudah cuti. Padahal kan mungkin masih dalam tahap itu sehingga tidak mudah dibakar kan. Seperti itu. Gitu ya. Hmm. Jadi dikira mati, dikira wafat, tapi ternyata dia dalam lagi masuk ke jalan jana aja Romo ya. Iya kan di jananya kan jana dari jana 9, turun jana 8, turun terus turun 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 terus baru baru meninggal, baru cuti. Kan kita pernah belajar juga di bab 1. Orang sudah mencapai jana nggak bisa dibakar Romo. Oh, Nggak terbakar tubuhnya. Gitu sih Romo. Ya. iya. Kayak orang masuk di roda sama pati itu, tidak bisa Iya. apa-apa. Ya, ya. Kalau Dewa Samapati udah benar-benar napas saja udah nggak, kesadarannya nggak muncul. Cita witinya nggak ada Romo. Nah, Ya. kalau orang lain dia bisa istilah sudah wafat, padahal masih ya. Ya, cita witinya itu berhenti Romo. Ya udah Samapati itu cita witinya berhenti. Nggak ada proses kesadaran. Kalau kita mencapai jana kan ada kan. Ingat kita mencapai jana apa? Eh, bahwa nggak cana bahwa pacedamana duara parikama upacara anu loma gotrabu kan gitu kan dia Ya. masih terus ada muncul muncul langsungnya tapi kalau niru orang masuk ke niru sama pati nggak muncul dia. Gitu. Seperti itu Romo. Kayak masih Romo. Sayang Romo Effendi nggak nanya makanan ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Romo Effendi. Sekarang saya akan berikan satu kesempatan terakhir kepada Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan kalian yang minta semua. Apakah masih ada pertanyaan? Mau bagaimana kalau mengenai abidama mengenai orang mati suri itu mau? Kalau penjelasan dengan abidama Mo, dari unsur rupa ini mau. Iya nih ya. Ketika kita nanti bicara cita witi tentang proses kematian, kan proses kematian kalau kita nanti belajar ini Raman ini.
kita kan pernah tuh ya di bab 8 pernah belajar nih. Kita bicara proses kematian, kalau itu prosesnya 17. Yang namanya orang meninggal ini kan begini ya. Ini kan kalau kita bunter dari sini, ini kan namanya cuti. Saya pakai hitam saja ya. Ini dia cuti, meninggal nih di sini. Ini meninggal, ini cuti namanya, meninggal. Dan dia langsung tumima lahir sebenarnya ya. Dalam kitab Abhidhamma dia langsung pati sandi. Saya pakai merah lah pati sandi. Dia langsung pati sandi lahir. Ya. Nah, orang sebelum cuti apa sih? Nah, orang sebelum cuti kita pernah belajar jawananya hanya tinggal 7, 5. Jawana 5, jawana 4, jawana 3, jawana 2. Sebenarnya jawana 2, jawana 1. Ini jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5. Ya. Lalu di sini ada apa, Romo? Di sini ada nggak ada keputusan nih. Ini semua sifatnya hanya atita bawangga nih. Bawangga aja nih. Nah, kenapa dia bisa meninggal? Karena pada saat muncul, kan kita tahu yang namanya proses kesalahan itu kan adalah pada titi bangga nih ya Romo ya. Ini ceritanya nggak begini. Kalau kita baca 17 gerbong nggak begini. Ini saya hanya kasih contoh saja. Inilah momen kama terakhir. Pada saat di mana? Pada saat di upada kemunculan. Pada saat di kemunculan di bawangga, yang muncul dia lemah sehingga dia jadi lemah. Akhirnya jadi yang namanya jawabannya tinggal 1 dan dia cuti lalu dia meninggal. Ini bagaimana Romo dengan mati suri gitu ya? Kalau kita bicara mati suri, Ramani pasti bawangganya nggak hanya 5, dia mungkin masih 7. Tapi dia tidur dalam namanya atita bawangga. Karena kalau kita bicara atita bawangga itu, kalau dia proyekkan atita bawangga ini objeknya sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Seperti tidur pulas panjang. Ya faktornya bisa karena cita, utuk, hama, dan ahara tentu. Sekarang Ramani pernah nggak ada orang menggunakan menggunakan dulu zamannya COVID kemarin ya Ramani. Ada orang-orang berduit itu melakukan apa sih namanya? Mereka diinfus gitu, pakai apa namanya? Itu apa sih namanya? Kalau infus itu kedokteran apa namanya istilahnya? Diinfus sampai supaya dia tertidur pulas. Kalau dia tertidur pulas kan enggak ada yang sangat lama itu. Dokter anestesi kan dia memberikan ketidur supaya atita bawangga terus. Karena kalau pikirannya dengan tidur atita bawangga ini kan dibawa kesadaran ini kan dia tidak banyak pikiran, tidak stres dan segala macam. Kan obat tidur itu kan kebanyakan kan ada mengandung zat tertentu yang membuat kita tidak sadarkan diri kan. Karena supaya kesadaran kita tidak berada di atita bawangga, pokoknya di bawangga lah ya. Bawangga itu bisa artinya bisa kita tertidur pulas di situ. Nah, jadi kalau dia mati suri pasti jawananya masih 7. Bukan 5. Kenapa dia mati suri? Karena mungkin atita bawangnya banyak nih, atita bawangga lebih banyak. Ya, sehingga dia bisa melihat misalnya neraka dan segala macam. Tiba-tiba makanya kenapa tadi saya katakan kami 8 jam nih baru melakukan yang namanya pemandian ataupun kalau kita pakaiin formalin, kita pakai formalin. Setelah 8 jam. Karena takutnya seperti itu Ramani. Ada yang namanya mati suri tadi. Tapi itu mati suri adalah hal yang diceritakan oleh masyarakat awam seperti kita. Jadi mati terus bangkit lagi gitu ya. Karena kalau kita bicara yang namanya kematian pasti jawabannya hanya tinggal 5. Kalau jawabannya masih ada 7, kenapa dia bisa tidur pula sampai panjang, sampai lama? Karena mungkin lebih banyak atita bawangga saja. Bukan lagi komponen lain.
Begitu sih Ramani ya. Jadi jiwit indriani juga udah nggak ada itu mau ya kali mau ya. Apa masih ada gitu, masih tapi lemah kali mau ya. Sama Ya sama seperti begini nih. Ramani sekarang saya tanya begini. Kalau sekarang Ramani saya bilang, oh Ramani begini begini begini, pasti Ramani akan marah. Kenapa marah? Karena kesadaran jiwit indrianya ada. Tapi ketika Ramani tidur sedang pulas, ya tidur dengan pulas, lalu saya ngomong, saya ceritain Ramani dengan yang jelek-jelek, saya kata-katain yang jelek, Ramani marah nggak? ya bilang marah, ya kita lihat pulasnya dulu mau nggak? Sekarang kan Enggak. masih ada yang setengah Enggak. Ketika benar. ketika ketika Ramani tertidur pulas, lalu saya ngoceh-ngoceh ke Ramani, pasti Ramani nggak akan marah. Kenapa? Karena dalam kondisi Atita Bawangga tadi, tidur pulas itu kan Atita Bawangga. Sehingga apapun yang diomongin, apapun yang diceritakan kan nggak marah. Kenapa? Karena pasti jiwa cindrianya sedang melemah. Begitu. Sehingga tidak timbul kesadaran yang lain. Tapi pada saat Ramani sedang tertidur yang nggak pulas, saya ngomongin kedengeran, marah nggak? Marah pasti. Gitu, ya. Jadi tertidur pulas itu namanya atis. Sehingga artinya kita akan tahu nanti pada saat orang meditasi, orang meditasi bisa lama-lama ya, bisa berjam-jam ya Romo. Tapi dia tidak mencapai kesucian, tidak mencapai jana. Karena dia mungkin masuknya ke Atita Bawah enggak. Karena ketika dia masuk ke Atita Bawah enggak, dia seperti dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang tidak apa-apa. Karena memang dia sedang tertidur pulas sebenarnya. Terus kita lihat dia, oh bisa kuat berjam-jam. Ya karena seperti paling yang bermain adalah Atita Bawangganya. Makanya kenapa kita belajar agama Buddha dengan baik, karena kita tahu sekarang yang namanya piti saja, kegiuran saja, ada 5 piti itu. Ya piti yang termasuk dalam kasusnya pencapaian jana kan piti yang berbeda. Ya orang kegiuran itu bisa. Jadi kalau kita bicara orang kalau sedang sedang tubuh ini kan lahuta, muduta dan kamanyata kan tubuh ini kan ringan, lentur dan sebagainya. Kita belum belajar itu. Kalau kita gembira saja tubuh ini kan terasa ringan. Tapi kalau kita pikiran sedang kacau, dengan sedang pikiran sedang tidak nyaman, pasti akan terasa berat. Tubuhnya kan tiba-tiba berat. Begitu sih Ramanya. Ya, jadi kami tidak mati suri dalam agama Buddha. Kalau kita bicara mati sebagai definisi berakhirnya kehidupan, tentu tidak dibenarkan sih. Gitu, ya. Kasih ya mau ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Ruby atas penjelasannya. Sebelum kita menutup kelas pada malam ini, kepada Romo Ruby, apakah ada pesan untuk kita semua? Iya, terima kasih semuanya sudah terus ikut kelas ini. Kita tahulah kita sedang sedang berjuang untuk terus belajar dengan baik. Belajar Abhidhamma tidak sama seperti belajar yang lain. Kita membutuhkan konsentrasi, membutuhkan perhatian khusus. Belajar Abhidhamma tidak seperti belajar pelajaran lain yang mungkin sambil bisa kita dengar. Tapi belajar Abhidhamma harus terus diulang dan diulang. Saya senang mendengar teman-teman bisa ikut kelas Abhidhamma Action di tempat yang asing. Bagus ya, makin banyak mengulang, makin bagus. Itu saja harapan saya, semoga yang sakit segera sembuh, dan yang sehat terus tetap bisa mempertahankan kesehatannya, supaya kita bisa belajar dhamma dengan baik. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Semoga kita semua bisa semakin semangat ya Romo ya dalam mempelajari dan juga mempraktikkan dhamma. Nah, marilah kita menutup kelas hari ini dengan melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Andamayang patidananang karomase punya sidan nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa
anye maja tawe rino sata titanti lokasmin te buma chatuyo nika pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatange patidaname anumodan tute sayang ye cimang na paja nanti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukaji wino kema padan capa pontu te sasasi jatang subah sadu sadu sadu. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwa demi swakato bhagawata damo damang namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.